telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan sering disebutkan juga bersamaan dengan perintah salat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga ibadah sosial yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan orang yang mampu, tetapi juga dapat membantu orang yang kurang mampu. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Tujuan mempelajari zakat untuk mengetahui pengertian zakat menurut ajaran Islam, untuk mengetahui macam-macam zakat, untuk memahami syarat, rukun, dan ketentuan dalam pelaksanaan zakat, untuk mengetahui golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut mustahik, untuk memahami tujuan dan hikmah zakat bagi individu dan masyarakat, serta mengetahui peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat menurut Islam, secara bahasa, zakat adalah suci, bersih, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah ibadah harta yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa orang yang menunaikannya, serta membantu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Islam, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat seperti mencapai nisab dan haul untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau yang disebut mustahik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang kedudukannya sejajar dengan salat. Selain itu, dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah juga menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta serta jiwa orang yang menunaikannya. Macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri, sebagai penyucian dari setelah berpuasa dan untuk membantu fakir miskin agar dapat ikut bergembira pada hari raya. Ciri-ciri zakat fitrah yang pertama adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, yang kedua dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri, yang ketiga berupa makanan pokok seperti beras atau uang senilainya, dan yang terakhir adalah besarnya sekitar 1 sa' atau 2,5 sampai 3 kg beras. Yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti mencapai nisab dan dimiliki selama haul atau 1 tahun dengan tujuan membersihkan harta dan menolong orang-orang yang berhak menerimanya. Ciri-ciri zakat mal yang pertama dikenakan pada harta kekayaan. Zakat mal ini wajib atas harta yang bernilai dan dapat berkembang seperti uang, emas, perdagangan, dan hasil usaha. Yang kedua, memiliki nisab dan haul. Yang ketiga, kadar zakatnya pada umumnya 2,5%. Yang keempat, wajib bagi muslim yang mampu. Dan yang terakhir, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Waktu pembayaran zakat. Zakat fitrah dibayar sejak awal bulan Ramadan dan paling terlambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal dibayar setelah harta mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Zakat harus ditunaikan secara tepat waktu dan tidak boleh ditunda apabila ada tanpa alasan yang dibenarkan. Syarat dan rukun zakat. Syarat zakat: beragama Islam, merdeka, baligh dan berakal, memiliki harta sepenuhnya, harta tersebut mencapai nisab, harta dimiliki selama 1 tahun atau haul kecuali zakat pertanian.
yang dizakati. Yang ketiga, mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir keempat, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menunaikan zakat. Golongan penerima zakat. Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki harta dan penghasilan untuk memenuhi kehidupan hidup. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki penghasilan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang bertugas mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan penguatan iman. Yang kelima ada riqab, yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Konteks sekarang adalah sebagai pembebasan dari perbudakan atau penindasan. Yang keenam ada gharib, orang yang memiliki utang untuk kebutuhan hidup yang halal dan tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh ada fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti untuk dakwah, pendidikan, dan kemaslahatan umat. Yang terakhir, 8 ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang baik. Hikmah mempelajari zakat. Yang pertama, membersihkan harta. Maksudnya, harta akan menjadi lebih berkah karena dikeluarkan untuk kepentingan yang benar. Yang kedua, meningkatkan solidaritas umat. Maksudnya, membantu kita untuk mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Yang ketiga, mencegah keserakahan dan kikir. Maksudnya, orang kaya akan terdorong untuk berbagi, bukan hanya untuk menumpuk harta semata. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur dan puas. Maksudnya, memberi zakat mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang kita miliki. Yang terakhir kelima, mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Maksudnya, distribusi zakat dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kesimpulannya, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau yang disebut mustahik. Pelaksanaan zakat memiliki tujuan ganda, yaitu membersihkan harta dan jiwa pemberi zakat serta membantu menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Melalui zakat pula, kemiskinan dapat dikurangi, kesenjangan sosial diminimalkan, dan rasa solidaritas antar sesama umat Islam dapat terjaga. Dengan demikian, zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.